Angin malam bertiup kencang, membawa serta suara-suara asing yang berdesir di antara pepohonan tua di sekitar desa. Di ujung jalan yang sudah lama tak dipadamkan lampunya, berdirilah sebuah rumah besar yang sudah lama terlupakan oleh waktu. Rumah itu, yang dulunya adalah kediaman keluarga kaya, kini hanya menyisakan dinding yang rapuh dan atap yang berlubang. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Angker, dan hampir setiap orang di desa tahu bahwa tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Di balik cerita-cerita seram yang beredar, ada seorang detektif muda bernama Adrian yang memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Adrian adalah seorang detektif yang cerdas dan skeptis terhadap segala hal yang berbau mistis. Dia baru saja dipindah tugaskan ke desa kecil ini, dan segera mendengar rumor tentang rumah tersebut. Rumor menyebutkan bahwa siapapun yang mencoba menginap di sana akan mengalami hal-hal aneh, seperti suara langkah kaki tanpa ada orang yang terlihat, bayangan bergerak di dinding, bahkan beberapa orang mengaku melihat sosok hantu yang menakutkan. Bahkan beberapa orang hilang tanpa jejak setelah berani tinggal semalam di rumah itu. Namun, bagi Adrian, itu semua hanyalah cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Tak ada yang lebih kuat dari logika dan bukti, pikirnya. Dengan semangat ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah karangan belaka, Adrian memutuskan untuk menghabiskan satu malam di rumah itu. Pukul 10 malam, Adrian berdiri di depan gerbang rumah yang sudah berkarat. Dia mengamati rumah itu dengan hati-hati. Dinding bata yang mulai retak, jendela yang tertutup rapat, dan daun pintu yang terlihat usang. Semua tampak seperti rumah yang telah lama ditinggalkan. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia pungkiri. Suasana rumah itu terasa sangat sunyi, terlalu sunyi, bahkan untuk sebuah rumah kosong. Adrian membuka gerbang dengan suara berderak, melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar. Dengan langkah mantap, ia menuju pintu depan yang sudah setengah terbuka. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia merasakan sesuatu yang dingin, dan tiba-tiba ada sensasi seperti dia sedang diawasi. Ini hanya efek psikologis, bisiknya pada dirinya sendiri. Mencoba menenangkan diri. Pintu terbuka perlahan, dan Adrian melangkah masuk. Begitu menginjakan kaki di dalam, bau musti dan keringat lama langsung menyeruak ke hidungnya. Lampu penerangan yang sudah tua dan redup memberikan cahaya yang hanya cukup untuk menerangi ruang tamu yang luas. Debu menumpuk di mana-mana, dan jejak-jejak kaki lama tampak tertinggal di lantai kayu yang rapuh. Namun, sesuatu yang lebih aneh lagi segera menarik perhatian Adrian. Sebuah kursi goyang tua di sudut ruangan bergerak perlahan, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Adrian menelan ludah, menatap kursi itu dengan rasa tak nyaman yang mulai merayap di dalam dirinya. Apakah itu hanya bayangannya, atau ada yang sedang mengamatinya? Dengan hati-hati, Adrian melangkah lebih jauh ke dalam rumah, berusaha menemukan jejak-jejak yang dapat menjelaskan misteri rumah ini. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan sebuah keluarga yang tampak bahagia di depan rumah ini. Namun, wajah mereka tampak kabur, seolah tertutup bayangan gelap yang misterius. Adrian merasa sesuatu yang aneh di dadanya, tapi ia berusaha menepisnya. Tidak ada yang bisa membuatku takut, pikirnya. Namun, saat ia berbalik untuk melangkah lebih jauh, pintu depan yang tadi terbuka lebar kini menutup dengan keras, menggelegar di seluruh rumah. Adrian terlonjak, matanya melotot ke pintu yang kini terkunci rapat. Panik mulai merayapi pikirannya, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Ini hanya angin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucapnya sendiri dengan suara bergetar. Namun, seiring dengan kalimat itu, sebuah suara samar terdengar, seperti desahan berat, mengikuti langkah kakinya. Saat Adrian melanjutkan penyelidikannya, suara-suara aneh mulai terdengar di seluruh rumah. Langkah kaki yang terdengar seperti seseorang sedang berjalan mengikuti di belakangnya. Saat ia berhenti, suara itu juga berhenti. Saat ia melangkah lebih jauh, suara itu semakin mendekat. Makin lama, makin jelas suara itu terdengar seperti desahan seseorang yang kesakitan. Adrian merasa hatinya semakin berdebar. "Siapa di sana?" teriaknya, mencoba menegaskan keberaniannya. Namun, hanya keheningan yang menyambut jawabannya. Dia melanjutkan perjalanan melalui lorong gelap yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan tua yang menatapnya dengan mata yang kosong. Satu lukisan menarik perhatiannya.
Sebuah potret seorang wanita muda yang tampak indah, namun matanya kosong dan gelap. Adrian merasa matanya tertuju pada wanita itu, meskipun dia tahu lukisan itu hanya sebuah karya seni. Lalu langkah kaki yang mengikuti semakin keras. Adrian menoleh cepat ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Namun, di ujung lorong, sebuah pintu kamar terbuka perlahan, seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan hati-hati, Adrian mendekati pintu itu dan menunduk untuk melihat lebih jelas. Ketika ia menatap ke dalam, ruangan itu tampak kosong, namun ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah kursi tua di tengah ruangan berayun perlahan tanpa ada angin. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di telinganya, "Pergi, selamatkan dirimu." Adrian melompat mundur, merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dada. "Siapa itu?" teriaknya, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Matanya menelusuri ruangan itu dengan cemas, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangan seorang wanita berpakaian putih yang melayang di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tampak terbuka lebar, seperti sedang berteriak dalam keheningan. Wanita itu bergerak perlahan menuju Adrian, dan tanpa sadar, ia mundur hingga terjatuh ke lantai. Dengan ketakutan yang luar biasa, Adrian berlari keluar dari kamar itu, menuju pintu utama. Namun, pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka lebar, seperti menyambutnya. Saat ia berlari menuju pintu, sesuatu yang sangat berat menahan langkahnya. Sebuah tangan dingin dan keras meraih lengannya dari belakang, mengirimkan rasa dingin yang menembus tulang. Adrian berbalik dengan terkejut dan melihat bahwa wanita itu kini berdiri di depannya, dengan wajah yang sangat dekat, seolah ingin menelan seluruh dirinya. "Kenapa kau tidak pergi?" Suara itu terdengar seperti bisikan dari dalam dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Adrian melepaskan diri dari genggaman tangan itu dan berlari keluar rumah, merasa seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Begitu menginjakkan kaki di luar rumah, ia merasa sedikit lega. Tetapi ketika menoleh, ia melihat wanita itu berdiri di ambang pintu rumah, menatapnya dengan tatapan kosong yang menghantui. Rumah itu kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya, dan Adrian tahu bahwa meskipun ia berhasil melarikan diri, rumah itu akan selalu mengikutinya dalam mimpi-mimpinya.